Pagi, Ibu. Pagi, semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, Ibu. Baik. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Baik, anak-anak. Pagi ini kita akan mulai kegiatan kita. Sebelum kita memulainya, Ibu minta anak Angel untuk memimpin kita dalam doa. Pada anak Angel, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Angel yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu mau cek dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Bagus, tangan dulu semua. Hadir semua hadirnya. Baik, kalau begitu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Kau menyanyi lagu ini? Tahu Ibu. Tahu Ibu. Iya. Kalau ada yang tidak tahu di sini, Ibu sudah siapkan lagunya di sini. Kita sama-sama menyanyi. Semua berdiri. Ya. Sama-sama menyanyi. Pancasila. Pancasila dan dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Iya. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyi. Bagaimana, senang menyanyi atau tidak anak-anak? Senang Ibu. Baik, kalau begitu, kalau sudah menyanyi sudah semangat atau belum? Semangat Ibu, semangat. Baik, untuk lebih semangat, mari kita sama-sama tetap dalam keadaan berdiri, kita sama-sama buat tepuk PPK. Nah, lihat Ibu yang pandu ya. Tepuk PPK 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Kita lanjut dengan salam PPK. Salam PPK. Salam Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah Ibu. Baik, anak-anak. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 4, tema 2, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau tanya dulu, ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini. Bisa dibaca ini? Bisa Bu. Bisa Ibu. Ada tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Ada 4. Setelah membaca teks visual tentang angin sebagai sumber energi melalui slide PPT, nanti diharapkan kita dapat menggali informasi dari gambar yang diamati dengan tepat. Kemudian dengan membaca teks, bisa menggali gagasan pokok dari teks visual dan mengamati gambar juga dapat mengidentifikasikan hubungan antar gagasan ke dalam tulisan, dan dengan mengamati gambar siswa dapat merumuskan gagasan pokok berdasarkan gambar. Baik anak-anak, sebelum kita
Nanti ini Ibu sudah siapkan ada sebuah video. Ya. Sekarang mari anak-anak bersama-sama nonton amati video ini. Bisa dengar suaranya anak-anak videonya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Berdoa pembelajaran 3. Amati videonya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks visual, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Pernahkah kalian melihat kincir yang berputar? Apakah yang menggerakkan kincir tersebut? Ya, benar sekali. Kincir angin berputar karena tertiup oleh angin. Lalu, apakah sebenarnya angin itu? Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Pergerakan udara inilah yang kita rasakan dan bisa kita lihat. Siswa mampu perbedaan tekanan udara. Tempat yang bertekanan rendah. Pergerakan udara inilah yang kita rasakan dan bisa kita lihat melalui benda-benda yang diterpanya. Benda-benda yang diterpa angin itu akan bergerak mengikuti arah angin. Tanpa kita sadari, ternyata angin menyimpan energi yang besar. Energi tersebut dihasilkan oleh pergerakannya. Energi angin tersedia sepanjang masa dan tidak akan habis, sehingga angin termasuk sumber energi terbarukan. Oleh karena itu, angin termasuk sumber energi alternatif. Salah satu keuntungan penggunaan angin sebagai sumber energi alternatif adalah tidak mengakibatkan polusi. Anak-anak hebat, pada zaman dahulu energi angin digunakan para nelayan untuk menggerakkan perahu layar. Mereka pergi dan pulang melaut menyesuaikan dengan arah bertiupnya angin. Nelayan pergi berlayar menjelang malam hari dengan memanfaatkan angin darat yang bertiup dari darat ke laut. Kemudian, mereka kembali di pagi hari dengan memanfaatkan angin laut yang bertiup dari laut ke darat. Selain itu, energi angin juga digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Tiupan angin menerpa baling-baling kincir sehingga kincir angin berputar. Putaran kincir angin menghasilkan energi gerak. Dahulu, kincir angin berguna untuk menggiling jagung, menggergaji kayu, dan memompa air. Salah satu negara yang sudah memanfaatkan energi angin untuk memutar kincir angin daerahnya. Karena itulah turbin angin. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin dikenal angin dengan membangun Pepedo di tahun 2018 silam. PLTB tersebut berada di Sidrap, Sulawesi. Exercise untuk kalian. Pernahkah kalian membuat kincir angin dari kertas? Nah, tugas kalian adalah buatlah sebuah kincir angin dari kertas dengan langkah-langkah seperti pada gambar berikut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah informasi penting dari teks visual. Ada yang tahu teks visual?
Anak-anak hebat, pada saat kita melihat gambar, maka saat itulah sebenarnya kita sedang gambar tersebut. Sekarang kita coba. Ayo perhatikan. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar tersebut memberikan informasi kepada kita mengenai anak-anak sedang bermain kincir angin. Informasi yang kita dapat inilah jika dalam teks tulis kita sebut dengan gagasan pokok. Dari gagasan pokok tersebut bisa kita kembangkan menjadi suatu paragraf. Contohnya, kita letakkan gagasan pokok tersebut pada awal kalimat atau awal paragraf. Gagasan pokok dari gambar tersebut adalah anak-anak sedang bermain kincir angin. Mereka tampak senang melihat kincir anginnya berputar. Kincir angin tersebut terbuat dari kertas. Kincir tersebut berputar ketika tertiup angin. Makin kencang angin bertiup, makin kencang pula kincir berputar. Oke. Baik anak-anak, sudah mengamati video tadi anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, bagaimana? Senang atau tidak dengan video tadi? Tenang, Ibu. Baik, Ibu. Nonton sudah mengamati video tadi, Ibu mau tanya dulu. Apa saja yang kamu amati dari video tadi? Kincir Kincir angin. Kincir angin, Ibu. Apalagi, Ibu? Apalagi? Ada pembangkit Anak-anak ada listrik. bermain. Pembangkit listrik, Anak-anak membuat kincir angin dari anak kertas. ada membuat kincir angin. Baik. Apalagi? Pembangkit listrik, Bu. Tenaga bayu. Ada perahu layar pakai Baik angin. anak-anak. Nah, tadi setelah kamu amati Perahu video, layar, apa? Bu. Ya, apa yang menyebabkan kincir angin bisa berputar tadi anak-anak? Karena adanya angin. Ada angin, Bu. Angin. Ada angin. Jadi ada banyak manfaat angin tadi dari video tadi ada banyak manfaat angin. Nah, misalnya dalam kehidupan setiap hari di sini siapa yang bapaknya nelayan? Saya, Bu. Nah, kalau nelayan itu mereka memanfaatkan angin untuk pergi menangkap ikan. Baik anak-anak, dari video tadi kamu sudah lihat ada angin, ada banyak manfaat angin. Kemudian ada yang terakhir itu tentang ada teks visual. Baik anak-anak, untuk kegiatan kita selanjutnya di sini Ibu sudah siapkan teks bacaan. Nanti ada bacaan ini Ibu minta tolong satu anak untuk membaca atau masing-masing. Sebelum membaca ini Ibu mau bagi dulu kita ke dalam kelompok. Nanti ada kelompok 1, ada Yahya, Santi, Ledina, dan Mariana. Sekali Yahya untuk ketua kelasnya, untuk kelompoknya. Kelompok 2 ada Franz, Eni, Angel, dan Rosalia. Dan kelompok 3 ada Shirley, ada Kati, ada Emiliana. Nanti sebentar di dalam kelompok sebentar Ibu sudah siapkan ada LKTD. Nanti ada apa yang mau dibuat sebentar. Sebelumnya itu sama-sama kita lihat dulu ada teks bacaan di sini tentang angin sebagai sumber energi. Ibu minta tolong satu anak untuk membaca dulu. Siapa yang mau membaca anak-anak? Anak Mariana. Bisa membaca anak Mariana? Bisa, Bu. Ya, anak Mariana silakan membaca. Angin sebagai sumber energi. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui, artinya tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat memiliki suhu udara yang sangat panas di wilayah lain, bersuhu dingin, udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas
menjadi lebih sejuk. Sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat menerbangkan layangan, bermain kincir atau bermain gelembung, sabun, berbagai arah karena tiupannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan. Bagus, tepuk tangan dulu untuk anak Mariana. Mari kita ada tepuk salut, kita tepuk salut untuk anak Mariana. Caranya salut, 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 salut. Ya, terima kasih anak Mariana. Baik anak-anak, nah, setelah membaca teks ini, nanti sebentar ada di dalam LKPD-nya, nanti akan buat apa? Ibu masih ada satu lagi, masih ada satu lagi. Iya, masih ada satu lagi ini. Sekarang coba amati kedua gambar ini. Bisa lihat gambarnya anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Baik. Kira-kira gambar ini mereka sedang buat apa ini gambar ini? Bermain Anak-anak main kincir angin. Main kincir angin. Ya. Baik, anak-anak bermain kincir angin. Tadi ada teks bacaan dan gambar ini yang mau kita buat hari ini di dalam LKPD. Nanti sebentar ada diskusi kelompok yang Ibu sudah bagi. Nanti di dalam kelompok, nanti anak-anak diminta di situ ada suruhannya. Anak-anak sekalian diminta untuk menentukan gagasan pokok dari sesuai dengan bacaan tadi dengan berdasarkan gambar ini. Gagasan pokok seperti tadi yang sudah ditayangkan di video, gagasan pokok itu adalah ide pokok yang bisa ditentukan, bisa ditentukan dari bacaan dan juga bisa berdasarkan gambar. Bagaimana anak-anak bisa mengerti ini? Bisa, Gagasan pokok bisa mengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Itu bagi LKPD-nya. Nanti kelompok 1 ketuanya Yahya, kelompok 2 ketuanya Frans, kelompok 3 ketuanya Shirley. Baik, ini ada LKPD-nya. Nah, setelah membaca teks tadi dan mengamati gambar tadi, diskusikan bersama temanmu tentang informasi apakah yang didapat dari teks bacaan dan gambar terkait gagasan pokok. Di sini hanya 2 saja yang anak-anak diskusikan di dalam kelompok. Yang pertama itu bagaimana gagasan pokok dari tentukan gagasan pokok dari teks bacaan dan tentukan gagasan pokok berdasarkan gambar. Ibu kasih waktu hanya 3 menit. Bisa ini anak-anak? bisa. Iya, Bu. silakan kerja 3 menit saja. 3 menit saja. Silakan diskusi. Ibu buka kembali teks bacaan atau tidak perlu anak-anak? Buka kembali, Bu. Kembali, Ibu. Kembali, Bu. Iya. Kerja Mariana, kalau ada yang mengalami kesulitan tanya ke ibu atau di teman-teman, diskusikan dengan teman-teman. Jangan duduk sendiri-sendiri, diskusikan sama-sama ya anak-anak. Ya, Ibu. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Ibu. Sudah selesai 1 menit lagi. Ayo semangat, semangat. Ini kerja ini. Iya, Ibu, ini sedang membaca. Iya. Sudah, Ibu. Sudah, ya silakan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Iya, silakan baca anak Yahya. Baik, kami kelompok 1. Untuk gagasan pokok dari adalah peranan angin bagi kehidupan manusia. Iya. Kemudian gagasan pokok untuk gambar, berdasarkan gambar adalah anak-anak sedang bermain kincir angin.
Bagus, tepuk hebat untuk kelompok 1 dulu. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, bagaimana kelompok 2? Hebat. Ada yang mau memberikan tanggapan? Sama, Bu. Jawabannya. Sangat hebat. Sama juga jawabannya. Sama, Bu, dengan kelompok 1, kelompok Yahya. Mungkin ada yang berbeda kelompok 2. Sama. Sama, Bu. Oh ya, baik. Kalau begitu, berarti anak-anak sudah bisa mengerti apa itu gagasan pokok, dari bacaan dan berdasarkan gambar. Anak-anak bisa mengerti? Bisa, Ibu. Baik anak-anak. Apa yang sudah dijawab oleh Yahya tadi itu sudah benar. Jadi untuk teman-teman yang kelompok 2 dan kelompok 3, kalau memang ada jawaban yang sama itu berarti anak-anak sudah bisa mengerti apa yang menjadi tujuan, bagaimana cara menentukan gagasan pokok berdasarkan gambar dan juga bisa berdasarkan dari teks bacaan. Baik, kalau begitu sebelum Ibu lanjut ke kegiatan berikutnya, Ibu mau sama-sama kita membuat kesimpulan, Ibu memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Teks visual adalah teks yang berupa teks bacaan atau teks yang dibentuk dan dikomunikasikan dengan gambar saja. Teks visual juga dapat berupa foto atau gambar yang memiliki makna di dalamnya. Teks visual dapat juga berupa gambar diam atau gambar bergerak seperti video dan animasi. Kemudian yang berikut, gagasan pokok adalah gambaran dari keseluruhan paragraf. Gambaran dari keseluruhan paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Gagasan pokok dapat ditentukan dari teks bacaan yang dibacakan, atau bisa juga ditentukan dari teks visual berupa gambar. Baik anak-anak, sampai di sini sudah bisa mengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Bisa. Apa itu teks visual anak-anak? Teks yang berupa teks bacaan atau Berupa teks gambar. Sudah bisa mengerti sampai di sini anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah bisa mengerti, tadi ada juga tentang kincir. Apakah anak-anak mau buat kincir angin? Mau. Mau, Ibu. Mau, Bu. Mau. Kincir angin nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikut. Dari hari ini kita hanya sampai di sini saja, kita punya kegiatan hanya sampai di sini. Nanti untuk membuat kincir anginnya nanti setelah istirahat baru kita lanjutkan dengan buat kincir angin. Baik, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan anak-anak? Sangat Menyenangkan, Ibu. Mengapa menyenangkan? Karena kami Ada menonton video kami itu. nonton video tadi, Ibu. Videonya bagus, Ibu. Videonya. Ada gambar Kita nonton lagi, Bu. Gambarnya bagus, Oh, Ibu. iya. PPK-nya, Bu. Besok Baik, kita Ada nonton terus. gambarnya yang jalan-jalan, baik. Bu. kalau begitu apa saja yang dipelajari hari ini yang paling penting? Apa saja? Manfaat angin. Angin, Ibu. Ya, Manfaat manfaat angin. Apa lagi? Bu. Menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok. Ya, bagus. Nah, sekarang tepuk hebat untuk kita semua dulu. Hebat. Baik. Hebat. Sebelum Ibu mengakhiri ini, ya, Ibu ada satu lagi ini. Apa ini? Perahu, Ibu. PR, Ibu, PR. Iya. PR. Angel Perahu yang di fokusnya tengah lihat di laut, Bu. perahu. Perahu, Ibu, itu. Iya, Perahu di tengah laut. Jadi di situ ada perahu, ada soal ini PR, nanti sebentar pulang di rumah, silakan kerja di rumah. Soalnya, amatilah gambar di bawah ini, kemudian tentukan gagasan pokoknya supaya pulang ke rumah, jangan hanya ingat bermain, tetapi ingat juga kerja dengan PR. Bisa ini anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Gambar PR-nya tidak, ini, Bu. Bu, PR-nya digambar tidak? ya, PR-nya digambar tidak? tidak usah digambar. Oh Cukup iya, Ibu. mengamati gambar,
kemudian Buat ide gagasan pokok. sesuai gambarnya Seri. Seri mau gambar, Bu. Sepertinya Oke, Sherly ini mau kalau bikin mau apa? gambar silakan Seri. Seri kan rumahnya dekat laut, Bu. Oh iya. Iya, baik kalau begitu untuk mengakhiri kegiatan kita tadi sudah mulai dengan doa. Sekarang kita harus mengakhirinya juga dengan doa. Ibu minta anak Santi untuk pimpin kita dengan doa. Baik, terima kasih Bu. Ibu Guru, teman-teman semua, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak Santi. Baik anak-anak silakan istirahat. Nanti sebentar setelah istirahat baru kita lanjutkan dengan membuat kincir angin dari kertas. Oke, Terima kasih, Bu. hanya itu saja dari saya. Terima kasih.